Balik lagi nih guys, ngobrol anak kesehatan. Oke teman-teman, saat ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa. Selamat datang Kak Devi. Terima kasih. Sampai kapan Kak di Jambi? Bulan ini terakhir. Sampai bulan Ya ini. Allah, bulan ini nanti balik lagi ke Saudinya mungkin akhir bulan. Jadi posisi kakak ini nanti dari Jambi baru langsung ke Arab atau singgah dulu ke kota lain? Enggak, langsung ke Arab Saudi. Langsung ke Tapi perjalanan aja sih 2 hari, itu karena transit. posisi jadi transit dulu ya. Transit dulu. Nah, nih Kak ngomong-ngomong soal tentang masalah Arab Saudi nih Kak. Sebenarnya kakak ini gimana sih kerja di Arab Saudi sebagai apa dan gimana gitu? Boleh cerita dikit dong. Gimana ya mau cerita? Kakak di Saudi sebagai perawat. Kalau untuk gimana nyampe kerja ke sana, awal-awal sih kita berdua sama teman. Cuman sekarang temannya pindah ke tempat lain. Kita cuma kayak jalan terus cuma pengen gimana ya rasanya kita harus keluar jalan-jalan tapi pulang-pulang bawa uang gitu. Ada pikiran kayak gitu sebelum kita ke Saudi kita kerja di rumah sakit di Jambi, tapi kita pikirnya kayak gitu karena motivasi dari teman, dari dokter gitu ya. Mereka bisa keluar negeri bolak-balik, kita juga pengen, tapi gimana ya, jangan ngeluarin uang, pulang-pulangnya bawa uang gitu. Kita ikut interviewnya lewat seseorang, lewat PT. Terus alhamdulillah pas interview kita lulus karena experience kita dari Jambi, kita kerjanya di rumah sakit. Oh, jadi tapi dulu kan setelah lulus kan waktu itu sempat di rumah sakit ya? Iya. Sempat di rumah sakit, kemudian ada pembukaan untuk bahwasanya untuk tenaga kesehatan ke Arab Saudi, Kakak ikut mendaftar. Ikut mendaftar. Nah, untuk mendaftar sendiri itu mungkin apa ada batasannya atau ada kriterianya tesnya gitu Kak? Enggak. Kalau untuk kriterianya minimal pengalaman kerja di rumah sakit. Enggak di rumah sakit, di klinik atau di Tempat kesehatan. puskesmas, terserah. Itu 1 tahun. Cuma itu aja kalau ke Arab Saudi. Kemudian untuk daftar gitu? Untuk daftarnya lewat PT kita. Cari PT yang agensi. Kalau di Jambi sih belum ada. Agensinya dari Jakarta. Di Jakarta agensi itu banyak. Kita cari agensi yang benar-benar reviewnya memang mengirim mengirim perawat atau tenaga kesehatan benar-benar memang real ke rumah sakit itu. Dan alhamdulillah kita dapat di Jakarta yang bagus. Awalnya deg-degan, tapi setelah itu kita coba ke PT itu dulu, kita observasi. Ya alhamdulillah, emang betulan banyak yang berangkat dari sana. Ya kan bukan apa nih, takutnya kita kan ada yang mungkin PT abal-abal juga Kak. Karena banyak cerita kan kalau ke Arab Saudi, ya memang banyak yang kasar atau apa gitu kan. Memang awal-awalnya sih memang banyak negatif thinkingnya, tapi alhamdulillah kita nyampe ke sana gitu. Nah, untuk sistem kerjanya sendiri kakak lewat PT tersebut itu gimana Kak untuk kerjanya di sana? Untuk kerjanya atau lewat sebelum kakak dari sini menuju ke sana? Sebelum ke sana. Itu nanti kita cuma daftar ke PT, terus nanti PT semua yang mengarahkan. Soalnya nanti kita banyak yang kita yang kita persiapan, tapi PT semua yang ngasih tahu. Hari ini kamu harus mengurus surat ini, hari ini kamu tes ini semuanya itu. Nanti nyampe ke kedutaan Arab Saudi di Indonesia, ada di Jakarta. Oh, siap-siap. Berarti di sana juga diterima oleh juga, bahwasanya kita diterima di sana juga ada ya. Nah, kalau sistem kerjanya sendiri waktu di Arab Saudi sini seperti apa nih? Ya, kalau kebetulan kakak sebagai perawat nyampe di sana, ya kita sebagai perawat kerja kita sama. Kayak seandainya kayak kakak sekarang di IGD atau di poliklinik bantu dokter gitu, kita nginfus, memberi obat, sama. Kerjaan kita hampir sama dengan di Indonesia. Hampir sama. Iya, terima pekerjaan perawat. Sip juga? Kakak pakai sip. Sip juga, siang malam? Iya, dia beda-beda rumah sakit. Kalau seandainya di rumah sakit kakak dia per 8 jam, 1 hari 8 jam. Waktunya tergantung. Kalau di Arab Saudi lebih banyak ke waktunya sore ke malam jamnya. Karena kalau pagi mereka banyak kan tidur, kalau malam mereka beraktivitas. Nih, kan kalau kita biasanya contoh aja di rumah sakit di sebelah kan, kalau ketemu pasien yang notabene-nya daerah kampung kita itu kan ngajak ngobrol. Kalau kakak di sana mungkin ketemu nggak pasien yang Indonesia akhirnya ngajak ngobrol gitu?
Sering. Kita sering ketemu, kita ngomong pakai bahasa Indonesia, kita ngomong itu, ya alhamdulillah kalau ketemu sama pasien Indonesia kita ngomong bahasa Indonesia. Kalau enggak, kita nggak pernah ngomong bahasa Indonesia kan. Jadi interaksi itu menggunakan bahasa Inggris. Kita basicnya memang pakai bahasa Inggris, tapi karena kita, tapi nggak semua sama seperti di Indonesia, nggak semua bahasa Inggris itu bukan bahasa utama. Kayak kita cuma Indonesia yang utama kan. Kalau di nasional memang bahasa Inggris bahasa utamanya. Jadi kita kalau ngomong sama mereka, kadang mereka nggak tahu bahasa Inggris, ya kita pakai bahasa Arab. Cuma jangan khawatir kalau untuk belajar bahasa Arab, nanti kita sering ngomong sama mereka. Iya sih. Apalagi tentang kita kesehatan kita, lingkungannya itu kita pasti tahu, mudah kok kalau belajar bahasa Arab. Cuman kalau untuk tinggal gimana? Kalau di sana kita tuh sudah disiapin semuanya, akomodasinya, tempat tinggal disediain, mes dan semuanya peralatan isi dalamnya, terus driver, terus kita punya driver yang terjemput, semuanya listrik, air tuh semuanya dibayar. Emang salari, gaji kita memang full masuk ke kita, semuanya ditanggung sama pakai asuransi. Apakah dia bentuk seperti asrama atau gimana? Maksudnya itu mungkin? Iya, seperti asrama, tapi satu kamar itu ada yang cuma berdua, ada yang bertiga. Nanti kita fasilitasnya satu-satu, kayak kulkas satu, mungkin kalau kompor di luar negeri 4 kita bisa pakai pas masak rame-rame gitu. Jadi di situ juga banyak nakes Indonesia yang kerja di situ? Banyak tentu, cuma waktu pertama kali kita tes ke Jakarta, kan cuma berdua, apalagi dari Gapul kan, apalagi ke Arab Saudi kayak baru kita berdua ya yang ini, yang tes awalnya. Kita juga shock, kaget juga pas ke PT-nya kita, oh mungkin cuma kita yang Indonesia gitu-gitu kan. Nanti pas kita tes kesehatan di asrama haji, kita tes kesehatannya di asrama haji, itu banyak betul Indonesia, betulan banyak Indonesia. Dan di rumah sakit kakak juga kita orang Indonesianya 15-20 orang, rame. Kebanyakan itu memang dari Makassar, Jakarta, banyak itu yang ke ke luar negeri. Rata-rata di rumah sakit banyak Indonesia. Berarti rumah sakit besar kayak? Iya. Berarti kalau untuk pasien sendiri Kak, itu biasanya ini contoh, mohon maaf nih, untuk pasien itu apakah memang pasien orang dari lingkup situ atau posisi mereka yang lagi ibadah? Enggak, pasien dari lingkup situ. Oh, berarti seperti kayak rumah sakit umum kayak kita di Jambi. Karena kita nggak ada gambaran. Ya. Kalau yang ibadah ada khusus ininya, rumah sakit yang ibadah. Soalnya rumah sakit di sana memang betulan banyak. Orang sakit pun banyak. Kayak kita di sini kan. Tapi hampir sama. Kehidupan di sana di sini hampir sama. Cuma bedanya itu karena kita nggak ada gambaran di sana kan. Untuk menyesuaikan mungkin. Sedangkan kakak sendiri untuk penyesuaian sampai berapa bulan di sana? Penyesuaian. Apa ini? Ya, bahasa sih. Bahasa itu. Bahasa yang paling lama kayak. Bahasa yang paling lama karena kita komunikasi. Komunikasinya ya lo pertama kali datang itu lucu sih. Bukan lucu kayak kita beda negara. Semua negara kan di situ. Terus pronoun kita, cara pengucapan kita beda sama mereka. Jadi memang benar-benar mereka kayak ngomong wait like kayak gitu. Kita aja mendengarnya kayak apa yang dibilang sama mereka. Jadi memang kayak tingkat stres kita itu sekitar 3 bulan. Stresnya bukan karena ini, stresnya memang karena apa itu yang dibilang. Iya, kalau kata pepatah, ngobrol komunikasi itu membuat kita ini kan menjadi dekat karena komunikasi aja, bahasa. Tapi kalau kebetulan satu baik kan kebetulan teman-teman dari Indonesia masih enggak. Kalau kakak pribadi sama Filipina. Oh, jadi beda bahasa lagi ya? Harus pakai bahasa Inggris semuanya. Mau di tempat kerja bahasa Inggris, di dalam kamar juga bahasa Inggris. Tapi alhamdulillah berkat dari mereka, kita bisa bahasa Inggris, mereka mengajarkan kita. Mungkin Kak, sedikit aja Kak, mungkin coba kita menggunakan bahasa Arab, mungkin kayak menyapa pasien gitu. Menyapa kan. Ya ada beberapa kayak apa kabar kalau di sana, mayoritas di sana setiap kita ketemu kayak kakak ketemu sama Hadi ini sekarang kayak how are you Hadi, kayak apa kabarmu, nanti ketemu lagi nanti sore tetap apa kabarmu, seperti itu cara menyapa. Kalau di Indonesia kan ada ya sehat, tapi kalau di sana enggak, kayak
apa kabar? Apa kabar itu selalu diucapkan setiap ketemu. Awalnya shock, tapi ternyata budaya di sana memang kayak gitu. Apa kabarmu? How are you? How are you? Setiap hari, setiap mungkin pagi ketemu how are you, sore ketemu how are you, kayak gitu. Kalau bahasa Arabnya kep hal. Oh, kebhal. Kep hal, alhamdulillah, kois. Sebelum. Nah Kak, apakah di ini kan kalau kita kenal Arabnya Muslim nih. Iya. Nah, mau ditanya apakah tenaga kesehatannya di non Muslim juga ada? Ada juga. Yang negara terbesar Muslim kan memang Indonesia ya. Jadi kalau Indonesia yang ke sana memang mereka pasti, contohnya kayak kamu berasal dari mana? Indonesia, Masya Allah. Indonesia memang banyak, sangat-sangat banyak Muslim. Mayoritas Arab itu nggak banyak Muslim. Jadi memang, tapi negaranya negara Muslim. Masya Allah, kita memang kerja di sana sekaligus ibadah kayak gitu kan. Emang itu Kak. itu yang memang benar-benar jadi utamanya. Sekalian jalan-jalan, sekalian ibadah, kerja sambil ibadah atau ibadah sambil kerja. Kayaknya kerja sama ibadah. Kerja sambil ibadah. Jadi kalau untuk daerah tempat Kakak sendiri tinggal dengan posisi yang tempat tanah suci yang selalu dirindukan orang-orang itu, Masya jauh nggak? Allah. Kalau jaraknya pakai mobil 6 jam. Karena kayak di Mekah itu bukan kotanya. Soalnya kalau kotanya itu kan Riyadh, sama kayak kita di sini kotanya Jakarta. Jakarta itu kan kota. Kalau kita mau pergi ke Bali kayak gitu kan, sama di Mekah itu kayak dari posisinya kayak di Jambi. Kita di Jambi di sini, terus Mekah itu kayaknya di Tebo, kayak di Sarolangun gitu. Jauh perjalanannya seperti itu. Ini merantaunya luar negeri. Luar biasa. Nih di luar dari konteks kerjaan nih Kak. Mungkin apakah keluarga sempat ada yang menolak untuk Kakak ke sana? Oh tentu. Izin orang tua. Kita untuk berangkat ke sana kita perlu persetujuan orang tua. Itu harus ditantangin orang tua. Awalnya orang tua nggak setuju. Cuman ya iming-imingnya ini ke Saudi loh. Kerja sekalian ibadah. Cuma mungkin beberapa tahun, mungkin 2 tahun, 3 tahun kayak gitu. Pulang-pulangnya alhamdulillah kita sudah kerja, sudah ibadah sekalian jalan-jalan gitu. Awalnya berat, dan bukan awal, sampai sekarang pun berat. Cuma alhamdulillah sudah terbiasa. Ya, jadinya seperti ini alhamdulillahnya. Kalau sistem kerja di sana berarti kontrak atau gimana Kak? Iya. Itu kalau sistem kerja di sana tuh pertamanya kontrak, awal pertamanya kontrak, tapi setiap rumah sakit beda lagi ya. Ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Kalau kayak Kakak 2 tahun, setelah kontrak 2 tahun kita bisa renew. Kayak gitu, bisa lanjut kayak gitu saja. Mungkin kan, tapi itu maksudnya yang kontrak itu posisinya dari PT-nya atau dari rumah sakit? Dari rumah sakit. Kalau untuk dari rumah sakitnya sendiri mungkin Kak ada yang mungkin ada orang sana bilang saya nggak mau lagi perawat ini, bisa nggak? Kemungkinan Iya, itu kinerja kita. Tetap dinilai juga kinerja. Tetap. Kalau di sana skill kita yang paling ini, kita pintar nyinpus lah. Itu basicnya bahasa Inggris, terus nyinpus skill kita. Soalnya memang gimana ya, kalau masalah untuk urusan injeksi, infus gitu, itu memang diserahkan kepada perawat. Gitu. Memang kita yang infus. Untuk tenaga kesehatan selain non perawat itu mungkin apakah dokter atau yang lain itu ada juga dari Indonesia? Kalau Kakak kurang tahu juga, tapi pengetahuan Kakak kalau untuk dokter nggak ada. Cuman kalau radiologi, labor ada orang luar. Nggak mesti orang Saudi. Perawat, bidan, labor, radiologi, terus yang di luar kesehatannya banyak dari negara lain. Jadi enak ya, kalau gitu berarti sudah fasilitas sudah ada, kemudian tempat juga sudah ada, kerja juga berarti memang gaji bersih. Alhamdulillah. Sudah dapat apa aja? Dapat apa di sana? Alhamdulillah dapat pengalaman, experience ya. Alhamdulillahnya sudah dapat ibadah, sudah dapat yang umat muslim yang diinginkan oleh semua umat muslim. Kita sudah berada di sana, sudah ngerasain. Ya itu aja, banyak ada keuntungan, ada kekurangan kayak gitu. Kak, tadi yang ngomong masalah kontrak. Jadi kalau seandainya kan kontrak kita dalam satu periode itu 2 tahun. Seandainya kita mau memutus kontrak mungkin maksudnya 6 bulan di sini gitu bisa.
Bisa, tapi kita tetap bayar denda. Oh, penalti. Penalti. Sama kayak Indonesia kan? Penalti. Nanti berapa, kita kontraknya 2 tahun, cuma kita menjalankan 6 bulan, 1 tahun setengahnya kita bayar penalti. Kecuali kita ada sakit atau sesuatu hal yang rumah sakit harus memulangkan kita, ya kita nggak bayar penalti. Oh, nah untuk itu contoh nih kayak kalau kita kan di Jambi kan ada malam-malam kemudian libur. Nah, di sana sendiri liburnya gimana? Sama. Kalau di rumah sakit kakak kita libur, kalau di sana kita liburnya setiap hari Jumat. Tapi setiap hari Jumat kita selalu ada jadwal untuk kerja. Itu namanya overtime. Kita ada overtime harian, ada overtime di hari libur. Itu kita dibayar. Tapi cuma beberapa jam gitu. Contohnya 4 jam, 2 jam. Itu standby tetap di rumah sakit ya? Standby kita. Emang kita di sana kerja ya kerja. Kalau kita butuh untuk liburan ya liburan. Kita bisa ngambil. Ini kakak aneh, liburannya ke Indonesia. Orang libur, orang liburan ke luar negeri, luar negeri liburan ke Indonesia. Karena keluarga di Indonesia. Yang dirindukan di Indonesia adalah makanan. Makanan. Sangat merindukan makanan di Indonesia. Kalau di sana mungkin makanan sendiri, jadi kakak masak sendiri atau gimana? Kakak masak sendiri. Kalau dari rumah sakit ada, cuma ya beda selera. Bumbunya beda. Bumbu Arab kan? Bumbu Arab. Banyak rempah-rempah. Nggak terlalu banyak, cuman beda rasa. Nggak masuk di lidah kita. Mungkin kayak burger, al-baik kayak gitu kan, kita nggak setiap hari, bosan kan ya. Indonesia nasi. Indonesia nasi. Kalau nggak makan nasi kita nggak makan. Belum makan. Itu. Jadi makanan di situ memang sudah disediain juga deh. Ada makanan disediain, kalau kita nggak mau ya kita masak. Nah kalau untuk seandainya mungkin kakak dalam 1 bulan mungkin pernah ada pingin jalan-jalan, itu dari rumah sakit diizinkan? Iya diizinkan. Cuma palingan kita mau jalan ke Ke mall. Mall ya kita setiap hari Jumat, setiap malam pulang kerja bisa. Kita soalnya cuma telepon driver kita mau ke mall setiap minggu kan, weekend. Tapi kayak kita jauh lah, perjalanan 4 jam, 5 jam. Kayak kita mau ke gurun di sana, gurun pasir melihat ini red sun. Kita memang kayak kita berangkatnya hari Kamis, pulangnya nanti mungkin hari Jumat, izinnya di sore gitu. Karena ya kebetulan media sosial kakak kan jarang nampak. Kakak jarang update. Jarang nampak nih lagi ngapain di sana itu ya. Karena kebetulan juga teman kakak kan juga ada yang suaminya ke sana kan, itu memang update terus kan. Selalu update. Iya. Kadang-kadang kita lihat yang orang mahasiswa nih, keren juga nih gitu. Nah, kak nih tips nih, mungkin ada tips sendiri untuk mungkin adik-adik kakak nih yang mungkin apalagi sebentar lagi mau lulusan. Iya, mau lulus. Nah, itu gimana sih kak bisa seperti kakak itu sendiri? Kalau tips dari kakak, mental. Tapi kalau Garuda Putih, ya kakak yakin mentalnya kuat-kuat ya. Insya Allah. Itu mental yang pertama, terus basicnya bahasa Inggris. Karena emang itu sekarang itu yang sangat diperlukan untuk komunikasi. Bahasa Inggris, mental, terus izin keluarga. Terus kalau menurut kakak, apalagi mereka yang baru lulus, kalian yang baru lulus, you have to go. Merantau lah. Emang merantau itu menyakitkan, tapi setidaknya kita punya pengalaman. Jadi kita bisa membandingkan antara luar negeri dengan Indonesia. Enggak kita yang cuma lihat di sosial media. Oh di Indonesia tuh kerjanya gini. Kita kayak gini. Tapi kalau kita sudah pergi ke luar negeri, kita sudah ngerasain bekerja di sana seperti apa. Terus kita balik ke sini, kita ngerasain kerjanya seperti apa. Jadi kita nggak banyak komentar lagi, cuma bilang oh ini di sini gini, oh ini di sini gini. Gitu aja. Jadi kita sudah tahu gambaran di sana seperti apa, di Indonesia seperti apa. Tapi Indonesia tetap negeri tercinta. Nih kak, dari lulusan dulu kan kita tahu kebiasaan kebanyakan nih, termasuk saya sendiri kan. Iya. Dengan kata-kata siap itu tuh selalu melekat sampai detik ini pun. Kalau sudah di sana hilang, karena kita nggak pakai bahasa ini. Bukan, kita pakai bahasa Indonesia sama Indo. Cuman kalau untuk mereka manggil kayak Devi siap, ready kak, nggak mungkin kita jawab gitu kan. Palingan Devi yes kak, yes ate. Kalau di sana kan bahasa kakaknya beda-beda. Kalau negara-negaranya kan berbeda gitu.
Cuma yes mungkin yes itu siap gitu ya. Jadi di GD itu posisinya apakah fasilitasnya lebih daripada rumah sakit yang pernah ditemui di Indonesia? Sama fasilitas cuman iya sama, cuman mungkin kayak apa ya, obat-obatan ya berbeda. Obat-obatan di sana sama di sini kan beda. Kalau kita kan ada apa ya, tingkatan kelas, yang ini bagus, yang ini. Mungkin kalau di sana yang dipakai memang semuanya bagus karena kan memang tipenya Saudi, emang kayak gitu ya, nggak bisa kita berbohong ya, nggak bisa haram semuanya kan, namanya juga negara muslim. Terus apa yang kita contohnya kayak kita melakukan kesalahan, mungkin sorenya kita sudah dapat karma. Paginya kita ngelakuin kesalahan, sorenya kita sudah dapat karma gitu. Makanya memang betul-betul di sana ya memang benar-benar takut. Mungkin karena dekat sama Mekah kali ya, dekat sama Ka'bah. Contoh kecil aja kayak kita mikir, kok aku pengen makan ini ya, gitu-gitu. Mungkin nanti sore itu pasti ada saja yang ngantar atau kita ketemu seseorang mau beri kayak gitu. Jadi kayak di sini apa yang kita pikirkan kok cepat betul terjadi gitu. Cuman apakah di situ di makanan Indonesia ada kayak? Makanan Indonesia ada, cuman Indonesia. Ada. Ada warung Indonesia, ada toko Indonesia, ada warung Indonesia. Tapi untuk makanannya tetap beda. Rasanya ya nggak bisa nikmat Indonesia. Mungkin kayak Padang gitu. nasi Padang itu yang sangat dirindukan ya, Met. Nggak ada di situ, Met. Ada, Met, cuma beda rasa. Beda rasa. Itu yang sangat dirindukan. Pertama kali kakak datang ke Indonesia, kakak nyampe di bandara Jakarta, siapa langsung makan nasi Padang, Met. Nggak ada yang lain kakak cari, cuma makan. Mungkin itu bawa pulang ke sana. Ya basi nyampe sana ya. Bawa tunjang nih teman-teman di satu mas kan, nah ini tunjang ini. Nggak tahu mereka, Met, nggak sama-sama Indo. Cuman diperendang, kayak mereka juga ngerasain kayak makanan Indonesia kita masak, mereka coba. Cuman ciri khas Indonesia memang karena cabai kita terlalu pedas. Bukan terlalu pedas sih, memang kita ada level cabai ya. Kalau di sana kan cabainya manis. Culture shock. Tapi ya memang betul-betul alhamdulillah bisa keluar negeri. Emang ada enak ada nggak enaknya, cuman bersyukur. Soalnya nih kakak sendiri kan andai kata di sana ya kita nggak tahu nih namanya sakit kan. Apakah di sana kita sakit? Itu di rumah sakitnya sendiri gimana? Kalau di sana kita punya asuransi. Ya? Kita punya asuransi. Jadi kalau kita sakit, kita langsung ke dokter untuk dicek. Kita partner kerja ya. Nanti kita dikasih terapi sama dokternya, klaim asuransi. Semuanya kita sudah dapat apa namanya? Sudah dapat asuransi di sana. Asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan kita sudah dapat sana. Terus BPJS Ketenagakerjaan kita juga dapat dari Indo ke sana. Untuk fasilitas kalau di Indonesia kan ada yang kelas 3, kelas 2, PPIP, apakah di sana juga ada? Nggak ada. Sama sana ya, betul. Sama. Di sana nggak ada yang BPJS di sana karena rata-rata di sana pakai asuransi. Semuanya asuransi. Jadi satu asuransi itu mungkin satu kamar satu orang. Iya, nggak ada juga sih yang satu kamar yang berdua atau yang satu, cuma apa ya, obat-obatannya itu memang yang mereka tuh sama. Kayak kita kelas 2, kelas 3, kelas 2, kelas 1. Tapi balik lagi nggak tahu juga, kakak nggak tahu seluruh Arab ya, cuma yang kakak tahu aja ini. Karena di itu karena saya kakak. Mungkin adik-adik ini yang bentar lagi mau lulus ini, karena untuk yang latar pendidikan nggak? Latar pendidikan D3 minimal di sana bisa. D3, S1. Kalau S1 profesi atau enggak? Enggak. Di sana rata-rata escape-nya nggak pakai profesi, nggak pakai nurse. Kalau yang adik-adik yang dari sini escape, bisa ke sana. Di sana D3 escape, nurse-nya nggak pakai nurse. D3 escape rata-rata. Jadi minimal, intinya minimal D3 ya? Iya, minimal D3 escape itu bachelor ya di sana. Nah, kata ini sedikit mungkin kata-kata lah untuk adik-adik kita yang mau lulus, mungkin apakah motivasi supaya dia bermotivasi untuk bisa kerja di sana. Apa yang kakak bilang ya? Itu yang kakak bilang, you have to do. Merantau lah. Kalau memang ingin tahu dunia luar, kayak mau dapat pengalaman, ya
kalian bisa pergi, bisa ya, nggak harus pergi, tapi kalian pergi, kalian bisa mendapatkan pengalaman yang ya sangat luar biasa lah pengalamannya. Terus kalian juga pulang dengan membawa sesuatu ibadah, kalian juga ada plus uangnya, mental kalian juga terdidik di sana. Kalian bisa ya plusnya kayak bisa bahasa Arab, bisa bahasa Inggris, banyak plusnya. Tapi minusnya juga ada homesick. Tapi jangan khawatir, kita bisa video call bersama keluarga, ya kan? Kalau perbedaan jam berapa jam ya? Perbedaan jam kita Indonesia sama Arab Saudi 4 jam. Kita lebih dulu 4 jam dari mereka. Dari Saudi 4 jamnya telat. Meskipun kan berdua ini, itu mana satu PT? Ya kita satu PT, kita bareng. Pertamanya kita nggak cuma interview ke Arab Saudi, kita ke Singapura, Australia. Cuman karena emang orang tua nggak ngizinin karena keluar. Yang teman kakak satunya itu kan memang dia bahasa Inggrisnya bagus. Dia memang lulus ke Australia, ke Australia dia lulus. Cuma dia nggak ngambil itu karena memang kita pengennya jalan-jalan yang kayak gitu kan, kerja ke luar negeri. Terus karena Arab Saudi dekat dengan Ka'bah, disitulah kita bisa memberikan alasan kepada orang tua kita kerja sambil ibadah. Luar biasa. Ya Allah. Kak, terima kasih banyak Kak waktunya Kak. Kapan boleh kita mampir lagi sini? Insya Allah. Ini berarti akhir bulan ini berangkat ya? Berangkat. Semoga sehat selalu Kak sampai tujuan. Kemudian mungkin supaya adik-adik kita juga termotivasi deh. Ini kan kebetulan kita juga D3 juga sudah ada, S1 juga sudah ada, profesi juga sudah ada. Ini kebetulan insya Allah kita akan menambah program studi baru. Masya Allah, insya Allah. Tapi di luar dari tenaga kesehatan sih. Sistem informasi, tapi ini masih dalam perencanaan dan insya Allah dijabah. Mohon doa juga kan penting ya. Masya Allah. Doa ya. Oke lah Kak, terima kasih banyak Kak atas waktunya. Ini buat teman-teman sahabat Garuda Putih dimanapun Anda berada, jangan lupa ikuti jejak Kakak Devi ini, bisa pergi ke Arab, kerja sambil ibadah. Keren Kak. Alhamdulillah. Oke, terima kasih buat teman-teman. Sampai jumpa di lain waktu. Selamat.